Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tutorial kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mendeklarasikan sebuah kelas. Nah, di sini bisa dilihat sebelah kiri saya telah memiliki kelas Hello World.java. Saya akan mencoba membuat kelas baru. New class. Nah, di sini bisa dilihat ini nama kelasnya. Saya coba membuat nama kelas tes kelas. Oh iya, dia mintanya sebenarnya nggak apa-apa sih, cuman dia maunya huruf besar. Nah bisa dilihat ini nama package-nya. Misalnya saya ganti com.azura.tutorial. Ini hilangin aja. Misalnya kita mau buat kelas yang polos. Oke, nah bisa dilihat kan sebelah sini. Kalau yang Hello World.java yang tutorial sebelumnya, ini kita nggak punya package. Ini tulisannya default package. Nah kalau yang test class, ini ada package com.azura.youtube-tutorial. Nah ini bentuk pendeklarasian kelas yang pertama. Dia ada penulisan kelas, setelah itu nama kelas, dan setelah itu diikuti 2 kurung kurawal, kurung keriting. Nah, yang tadi saya tunjukkan itu adalah deklarasi. Ini cara mendeklarasikan kelas. Itu deklarasi biasa. Nah, yang kedua, deklarasi di dalam satu file .java ada beberapa kelas. Nah, ini file.java. Ini kan cuma ada satu kelas. Test class.java ini cuma ada satu kelas. Ini bisa kita deklarasikan kelas lain. Private kelas 2. Bentar ya. Oh, saya lupa menuliskan kelas. Nah, bisa juga tambah lagi kelas tes kelas 3. Nah, ini bentuk deklarasi kelas yang kedua. Jadi dalam satu file kelas test class.java ini ada 3 kelas. Pertama test class, kedua test class 2, ketiga test class 3. Oke. Nah, yang ketiga, deklarasi kelas sebagai inner class atau kelas di dalam kelas. Nah, ini bedanya. Ini kan lingkup kelas tuh berada di kurung kurawal ini. Jadi batas yang posisi misalnya kita punya variabel, punya sesuatu yang masuk di dalam kelas test kelas ini tuh terbatas di dalam kurung kurawalnya ini. Test kelas 2 lingkupnya juga kurung kurawal ini. Test kelas 3 kurung kurawal ini. Nah, yang dimaksud deklarasi kelas sebagai inner class di dalam kelas itu, ini posisi kelas ini, saya copy, berada di dalam. Nah,
berada di dalam kelas test class. Jadi public class test class ini mempunyai dua kelas. Inner classnya ada test class 2 dan test class 3. Nah, yang terakhir ini cukup cukup sulit, bukan cukup sulit, cukup membingungkan. Jujur saja saya jarang menggunakan anonymous inner class ini. Oke, langsung saja saya kasih contohnya. Private runnable private runnable. Maaf ya kalau penjelasan saya untuk bagian ini kurang jelas. Mungkin Anda bisa mencari lagi apa yang dimaksud anonymous inner class definisinya. Nah, jadi gini, anonymous inner class itu sebenarnya kelasnya nggak ada. Jadi kita nggak perlu membuat kelas baru. Jadi gini, ini ada nama kelas runnable. Kita instansiasikan, jadi namanya menjadi objek yang bernama thread. Nah, karena runnable ini berbentuk interface, maka kita perlu membuat kelas yang mengimplementasikan interface ini. Nah, dengan cara ini, new runnable sampai sini, sampai ini. Jadi kita membuat anonymous inner class. Oke, cukup sekian dulu video tutorial kali ini. Saya akan bagi dua part tentang tentang definisi kelas, penjelasan tentang kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.